tapi anak Abah sama Ahokers. Menariknya mereka berdua ada dalam kondisi yang kalau tidak dekati dengan cara yang benar, dengan sebuah seni yang baik, mereka ini zero sum game. Kalau terlalu kelihatan dekat dengan Abah, Ahokers bisa marah. Kalau terlalu kelihatan dekat sama Ahok, anak Abah bisa bilang kami memang dipinggirkan. Makanya saya berharap yang menang di Pilkada DKJ ini bukan orang yang punya ambisi untuk 2029. Boleh nebak kan berarti kan kira-kira siapa yang menang kan. Tapi bukan yang independen ya, karena menurut saya yang independen itu bohong-bohongan lah, udahlah itu. Oke, kemana arah dukungan dari pendukungnya Anies? Menurut Mas Toto akan lebih cenderung ke RK Suswono atau Pramono Rano? Basis dukungan Anies terbesar kalau bicara cross tabulasi partai itu kan PKS. Paling solid pun PKS. Di situ ada Suswono. Tapi ada fenomena menarik nih. Pihak yang dianggap paling menggagalkan Anies itu adalah Kim Plus juga. Skenario menggagalkan Anies itu kan dimulai dengan asumsi bahwa Ridwan Kamil ini disuruh lawan kota kosong saja atau lawan calon boneka saja. Yang verifikasi satu tidak lolos, tiba-tiba lolos, kita tahu lah gitu ya. Dan di situ Anies akan dijegal. Diasumsikan akan dijegal dan itu kemudian terjadi. Jadi menurut saya rasa sakit hati ini juga muncul di sebagian basis pemilih PKS. Yang mungkin sebagian diantaranya kalau kita bicara DKI ya, merasa Anies lebih besar dibandingkan partainya. Tanda kutip, bukan kader ya, kita bicara pemilih nih. Merasa Anies sudah lebih besar karena ikatan emosional pada saat maju Pilpres itu besar loh. Simbol perlawanan pada saat PKS menjadi 10 tahun oposisi itu ada di sisi Anies. Nah itu yang menurut saya menjadi menarik ketika kemudian Pramono Anung dengan Sidul, dua-duanya merah loh. Tapi nuansanya nggak merah-merah banget. Beda dengan kalau misalnya Edi Prasetyo misalnya, atau kita bicara kader-kader lain yang memang Eriko Sotarduga, Masinton Pasaribu kalau Jakarta, Putra Nababan. Mas Pram betul sosok yang lama banget sudah bahkan sekjennya PD Perjuangan, tapi kan belakangan orang ngelihat dia malah sebagai orang Jokowi. Tanda kutip sisi teknokratnya lebih kelihatan dan hubungan dia dengan semua partai itu bagus. Yang kedua bukan Rano Karno, Sidul. Dul itu milik Jakarta, Jakarta kalau tanda kutip orang bilang gitu ya. Dan itu yang menyebabkan menurut saya ketika dua sosok yang dimajukan, kita tahu surveinya rendah sekali, tanda kutip ya. Menurut saya jangan-jangan alasannya adalah itu. Ketika terlalu merah, ketika Ahok yang dimajukan, surveinya tinggi. Tapi segmennya terbatas. Akan mentok di angka tertentu. Tapi ketika bicara Pramono Anung, kemampuan dia bernegosiasi di level elit, di level influencer, di level orang-orang yang dianggap berpengaruh, itu sangat besar. Karena dia agak borderless, apalagi dengan kapasitas dia sebagai sekap. Di level bawah, ada yang namanya Sidul. Mau masuk ke Betawi, ke Tionghoa, ke Jawa, ke Sunda, Dul itu milik bukan hanya Jakarta, bahkan ditonton dengan rating tertinggi seluruh Indonesia ya gitu ya. Walaupun PR tuh menurut saya, orang taunya bukan Rano Karno. Rano Karno yang tahu cuma sampai umur kita sih terakhir. Coba tanya umur lu sama lah. Masih nonton Yesi Gusman masih tahu pasti. Dia pura-pura muda. Siapa tuh? Bapak-bapak di sini tahu nih. Tapi itulah kekuatan buat Sidul yang jangan-jangan bisa menjadi efek kejut. Karena kan masih jadi pertanyaan nih. Ketika niatan awalnya memajukan RK dengan 15 atau 16 partai itu melawannya calon boneka atau kota kosong, artinya jangan-jangan Kim Plus belum pernah berpikir serius untuk bertarung. Belum pernah berpikir mengenai membangun logistik dengan serius. Bagaimana berpikir mengenai membangun jejaring secara serius. Karena ketika skenario awalnya adalah melawan kota kosong atau calon boneka, tinggal suruh Ridwan Kamil atau Kang Emil keliling-keliling, harusnya hampir pasti menang. Itu yang jadi pertanyaan sekarang. Beneran niat nggak
Makanya saya kasihan dengan Kang Emil, yang dari awal saya selalu mengatakan Kang Emil maju saja di Jawa Barat. Sudah pasti jangan karena tiba-tiba ada keinginan dari kelompok yang merasa lebih berkuasa dibanding partai yang lain, Anda dikorbankan. Dan ketika kemudian dijanjikan lawannya enteng, lawannya kita yang setting juga, dan ternyata kan ada sesuatu yang tidak terduga, korbannya Kang Emil sendiri. Jadi nggak akan menjadi perlawanan mudah ya antara RK Suswono dengan Di atas kertas surveinya Pram mungkin Rano. sekarang beberapa kali lipat. Iya. Karena Kang Emil itu tingkat pengenalannya sudah 90% lebih. Mas Pram ya, hitungan saya paling hanya belasan. Sekarang mungkin sudah puluhan persen semenjak pendaftaran. Bang Dul yang mungkin pengenalannya sudah tinggi. Tapi ruang kemudian untuk bisa membuat efek kejut, asal pengenalannya bisa dikejar dalam waktu sisa 2,5 bulan, menurut saya ini akan jadi pertarungan yang menarik. Dan apakah Pramono Rano itu harus berjuang untuk bisa mengambil simpati dari pendukungnya Anies dan juga basis pendukungnya Ahok? Iya, memang bacaannya gitu ya, karena pemilih di Jakarta ini terlanjur mengkristal dari yang namanya pertarungan yang keras sekali 2012, 2017, lalu isu mengenai siapa yang akan menjadi calon. Itu kan semua jadi tontonan publik tuh, terasa seru gitu ya. Dan itu mengkristalnya adalah pada pilihan Ahok atau Anies. Jadi mau tidak mau, kalau bicara dalam shortcut dalam waktu cepat, bagaimana menggapai komunitas besar, bukan lagi komunitas-komunitas yang namanya A, B, C, D, F, G, tapi anak abah sama Ahokers. Menariknya, mereka berdua ada dalam kondisi yang kalau tidak dekati dengan cara yang benar, dengan sebuah seni yang baik, mereka ini zero sum game. Kalau terlalu kelihatan dekat dengan Abah, Ahokers bisa marah. Kalau terlalu kelihatan dekat sama Ahok, anak Abah bisa bilang kami memang dipinggirkan. Jadi saran saya, masuk saja pada konteks nilai-nilai yang akan dijadikan program yang ada pada diri Anies, yang ada pada legasi Ahok. Ketika bicara transportasi, legasi Anies salah satunya Jaklingko. Ayo, punya komitmen nggak yang namanya Pramdul untuk meneruskan Jaklingko, bahkan bisa bicara pada level yang lebih baik. Bicara mengenai Ahok, hidupkan kembali pasukan oranye, biru, posko pengaduan, transparansi anggaran. Itu yang dianggap hilang misalnya di zaman Anies misalnya. Bisa nggak mereka fokus ke situ? Dan seperti yang kita lihat, jangan sampai cuma datang masing-masing cagup ya, Kang Emil, Pram dan Dul gitu misalnya, datang ke Foke, datang ke Bang Yos, datang ke Anies, datang ke Ahok. Apa? Deal apa, program apa, legasi Anda, saya pastikan akan jalan. Siapa yang bisa menjalankan itu dengan konkret, menurut saya punya potensi menang. Ya, kita sudah lihat bagaimana Ahok hadir dalam proses pendaftaran Pramono dengan Bang Dul. Itu kan bisa dibilang sudah semacam bentuk endorsement ya, Mas Toto ya. Tapi kita belum menyaksikan, ketemu pas-pasan katanya ada pada saat acara Car Free Day antara Anies dengan Ya. Pramono Dul. Tapi apakah akan menjadi dahsyat efek untuk mendongkrak elektabilitas Pramono Dul kalau ada endorsement dari Anies secara langsung pada mereka? Menurut saya sih tadi loh Zil, ini nggak mudah merumuskannya. Kan sempat ada isu ketua tim ses adalah Anies. Kalau saya bilang kalau ketua tim ses Anies, Ahokers pasti kabur gitu ya. Apakah kemudian semua anak abah juga udah pasti milih? Belum tentu juga. Kita nggak bisa ngelihat pemilih Jakarta itu bebek yang digembalakan oleh gembalanya gitu. Saya nyemplung ke sungai, semua ikut nyemplung ke sungai, ya enggak. Warga Jakarta tidak secita-cintanya pada orang itu gitu. Jadi saya lebih melihat, ayo dong cari titik tengah. Jangan kita jerumuskan juga pertarungan di Jakarta itu kayak demokrasi kultus. Itu kerusakan dari Pilpres kemarin. Menunggu arahan Pak Jokowi, tegak lurus kepada Pak Jokowi itu saya bilang gimana sekolah tinggi kok jawabannya seperti itu gitu ya. Jakarta juga jangan gitu. Kita kemudian menduga-duga Anies akan kemana, Ahok akan kemana, dan kemudian seakan-akan semua pemilihnya itu akan jadi bebek seperti kegilaan yang terjadi pada Pilpres kemarin. Jadi, dan saya meyakini Mas Anies juga menyetujui itu. Dan Mas Anies saya meyakini bahwa yang paling penting buat dia adalah kalau misalnya siapapun yang terpilih ya, mau Emil atau Pram Endul, dia bisa berkomitmen meneruskan legacy dia.
Dan itu akan jadi sebuah investasi nama baik buat Anies, andai kata dia masih mau nyapres atau berpolitik menuju 2029. Karena ketika Anies juga saat ini masuk ke dalam salah satu pilihan, saya meyakini orang seperti Anies nggak mau. Karena itu akan membatasi segmen dia juga ketika dia masih butuh waktu kerja 4 tahun ke depan nih untuk membangun investasi politik baru. Jadi terkaan saya, Anies nggak akan ngendorse siapapun, tapi bahasa tubuhnya mungkin nanti akan kelihatan kepada salah satu calon mungkin.